Bagi bangsa Indonesia, bulan Juli 1947 memiliki makna mendasar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Gagalnya perundingan Linggarjati antara sekutu Belanda Republik Indonesia memicu terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Agresi tersebut bertujuan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melaksanakan serangan serentak ke beberapa wilayah Republik Indonesia, baik di Jawa maupun di Sumatera. Ditandatanganinya perjanjian Linggarjati ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini, berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah dideklarasikan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, pihak Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda. Dikutip dari buku Muhammad Rum, Karir Politik dan Perjuangannya tahun 2002, karya Iin Nur Insaniwati, sebagaimana dimuat pada laman tirto.id, Belanda menganggap bahwa mereka adalah pemegang kedaulatan de jure. Belanda merasa bahwa yang berhak membentuk Republik Indonesia Serikat adalah mereka sendiri. Sedangkan Indonesia menilai bahwa pembentukan Republik Indonesia Serikat harus dilakukan secara bersama-sama. Agresi militer Belanda I dikenal juga dengan istilah Operatie Product, merupakan istilah yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Belanda menganggap operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mengembalikan ketertiban umum dan mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Belanda mengabaikan seruan dunia internasional untuk mentaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan perselisihan dengan Indonesia. Tanggal 3 Juni 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada 8 Juni 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sembari berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Nota jawaban tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook kembali mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pemimpin Republik Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terkait lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I pun dimulai. Belanda mulai melancarkan serangan cepat dan mendadak dengan menggunakan kekuatan militer yang besar serta ditunjang perlengkapan modern. Serangan tersebut tentu saja membuat pihak Indonesia terkejut dan tidak dapat menandingi kekuatan Belanda pada saat itu. Dengan kekuatan militer yang dibantu peralatan modern, pasukan Belanda dengan cepat menguasai Jawa dan Sumatera. Dari sebuah buku yang berjudul Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Jambrut Sepanjang Khatulistiwa 1945-1949, karya Pierre Hetsboer, 2/3 bagian Pulau Jawa diduduki hanya dalam waktu 2 pekan. Dalam agresinya, Belanda berusaha mengintimidasi dan memaksa kedudukan Indonesia mundur ke pedalaman, serta menghancurkan potensi-potensi kekuatan udara di berbagai daerah. Seluruh pangkalan udara Republik Indonesia diserang secara serempak. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik Indonesia dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari India, Singapura, dan sumbangan palang merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto.
Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Perwira Muda Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Dari laman tniau.mil.id menyebutkan, penyerangan terhadap pangkalan-pangkalan udara yang masih dalam proses perintisan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemampuan Angkatan Udara Republik Indonesia, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan serangan udara balasan terhadap Belanda. Namun, perkiraan Belanda tersebut salah. Ternyata Angkatan Udara Republik Indonesia mampu melakukan serangan balasan. Kondisi ini justru memotivasi para pejuang untuk terus berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan berbekal 4 pesawat yang tersisa di Pangkalan Udara Maguwo, para penerbang Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan perlawanan dan melancarkan serangan balik terhadap daerah-daerah yang berhasil diduduki Belanda. Di beberapa wilayah, Belanda berhasil menerobos pertahanan Tentara Nasional Indonesia. Keberhasilan Belanda tersebut membuat Tentara Nasional Indonesia tersadar bahwa dengan strategi pertahanan dengan kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai, hanya akan membuang-buang tenaga. Pada akhir Agustus 1947, pasukan Siliwangi kembali menyusun kekuatan dengan memanfaatkan kondisi alam dan medan pertempuran. Selain itu, TNI juga menyusun kekuatan pertahanan gerilya. Serangan gerilya ini ditujukan pada sektor-sektor penting, seperti jalan-jalan penghubung, jalur logistik, dan pos Belanda. Dalam prakteknya, serangan gerilya yang ditujukan pasukan Siliwangi di Jawa Barat mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda. Pemirsa, agresi militer Belanda satu ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut merasa kecewa dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Belanda. Mayoritas negara khawatir dengan pergolakan yang berkepanjangan yang akan berakibat pada kekacauan politik, militer, dan ekonomi. Tanggal 1 Agustus 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar kedua pihak untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Belanda menyadari bahwa mereka harus mentaati himbauan PBB agar terhindar dari sanksi internasional. Tanggal 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda I dihentikan untuk kemudian kembali membicarakan masalah ini melalui meja perundingan. Agresi militer Belanda I menimbulkan dampak negatif sekaligus dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia di antaranya, kekuatan militer Indonesia semakin melemah, wilayah Indonesia semakin sempit, banyak korban dari pihak Indonesia, baik tentara maupun rakyat, berpengaruh terhadap perekonomian negara, dan mengganggu stabilitas politik. Sedangkan dampak positif bagi Indonesia antara lain, dukungan internasional kepada Belanda merosot. Beberapa negara lain mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Officer for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Komite Tiga Negara karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham. Gencatan senjata akhirnya tercipta, akan tetapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada 19 Desember 1948. Operasi militer tersebut dikenal dengan agresi militer Belanda II.